Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah la nabiyya ba'da. Anak-anakku kelas 8A dan kelas 8B yang insyaallah dicintai Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini Mapel Pai akan menjelaskan tentang bab yang pertama yang kemarin kita sudah bahas secara singkat. Kemudian hari ini secara online-nya kita akan mengupas tuntas tentang iman pada kitab-kitab Allah. Seperti yang kemarin Bapak jelaskan bahwasanya iman itu artinya percaya. Kalau iman kepada Allah berarti kita percaya kepada Allah, diungkapkan dengan lisan, kemudian diyakini dengan hati, kemudian dilakukan dengan perbuatan oleh anggota tubuh kita. Itu iman kepada Allah. Sedangkan makna iman kepada kitab-kitab Allah, iman secara bahasa berarti percaya, kemudian iman menurut istilah yaitu mempercayai dengan sepenuh hati, kemudian kitab secara bahasa berasal dari kata bahasa Arab yaitu kitabun yang artinya buku. Jadi secara istilah iman kepada kitab Allah adalah kita beriman dengan isi yang ada di dalam kitab-kitab Allah yang telah disampaikan kepada Nabi dan Rasul serta ditulis di atas kertas atau bahan lainnya, kemudian dibukukan atau dijilid menjadi satu. Itu adalah iman kepada kitab-kitab Allah. Dengan demikian iman pada kitab Allah arti yang sebenarnya mempercayai dengan sepenuh hati dan mengucapkan dengan lisan bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan kitab kepada Rasulnya sebagai pedoman hidup manusia serta mewujudkannya dalam perbuatan. Adapun perintah beriman kepada kitab Allah, Allah tuangkan dalam surah An-Nisa ayat 136. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina aminu billahi wa rasulihi wal kitabi alladzi nazzala ala rasulihi wal kitabi alladzi anzala min qabl wa man yakfur billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir faqad dhalla dhalalan ba'idah. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, tetaplah beriman kepada Allah dan Rasulnya yaitu Muhammad, dan pada kitab Al-Quran yang diturunkan kepada Rasulnya serta kitab yang diturunkan sebelumnya. Barang siapa ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya dan hari kemudian, maka sungguh orang itu telah tersesat sangat jauh. Jadi dalam firman ini Allah menjelaskan kepada kita bahwa kita itu mau berkewajiban untuk beriman kepada kitab-kitab Allah yang dahulu sebelum Nabi Muhammad dan kitab yang diturunkan kepada Nabi Muhammad. Kemarin kita sudah membahas 4 kitab. Yang pertama adalah kitab Jabur yang Allah turunkan kepada Nabi Daud, kemudian kitab Injil yang Allah turunkan kepada Nabi Isa, kemudian kitab Al-Quran yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad SAW, dan kitab Taurat yang Allah turunkan kepada Nabi Musa AS. Nah, keempat kitab ini kita wajib mengimani semuanya, karena itu adalah Allah yang mengasihi, Allah yang memberikan wahyu kepada para rasul dan nabi, dan yang hanya yang terbukukan atau yang terjilidkan hanya 4. Sisanya disebut dengan suhuf atau mushaf atau berupa lembar-lembar. Kemarin kita sudah menjelaskan tentang nama-nama kitab dan nabinya. Hari ini juga Bapak akan menjelaskan secara singkat. Yang pertama adalah kitab Taurat. Kitab Taurat tadi Bapak sudah jelaskan bahwa kitab Taurat tersebut Allah turunkan kepada Nabi Musa alaihissalam. Kemudian kitab Taurat ini menjadi petunjuk bagi Nabi Musa dan kaumnya. Siapa dia? Dia adalah Bani Israel. Kemudian kitab Taurat ini diturunkan Allah ketika Nabi Musa bermunajat di Gunung Sinai. Pada saat itu wahyu Allah yang diterima Nabi Musa berupa tulisan pada kepingan batu. Jadi kitab Taurat ini Allah turunkan kepada Nabi Musa berupa kepingan-kepingan batu. Kemudian kitab Taurat ini ditulis dalam bahasa Ibrani, bukan bahasa Arab,
bukan bahasa Suryani, tapi bahasa Ibrani. Kemudian selanjutnya, yang mana keterangan dalam kitab Taurat tersebut hanya menuliskan 10 perintah Allah kepada Nabi Musa. Yang pertama adalah hormati dan cintai Allah yang Maha Esa. Yang kedua, sebutlah nama Allah Subhanahu wa taala dengan hormat. Yang ketiga, sucikanlah hari Sabtu. Maksudnya adalah beribadah pada hari Sabtu. Kemudian yang keempat, hormatilah ibu bapakmu. Kemudian yang kelima, jangan membunuh. Yang keenam, jangan berbuat zina. Yang ketujuh, jangan mendekati atau ingin berbuat zina. Kalau di dalam Islam biasanya wala taqrabuz zina. Jangan sekali-sekali mendekati zina, apalagi zina. Ini hampir sama, ada kemiripan dengan Al-Qur'an perintahnya. Yang kedelapan adalah jangan mencuri, sama seperti agama Islam. Juga kita tidak diperbolehkan mencuri. Dalilnya sudah jelas bagaimana yang Rasulullah sampaikan. Kemudian yang kesembilan adalah jangan berdusta, tak boleh berbohong. Karena Rasulullah sendiri adalah siddiq, jujur. Kita juga sebagai umatnya harus jujur, tidak boleh berbohong, apalagi kepada kedua orang tua. Yang kesepuluh adalah jangan mengambil hak milik orang lain. Nah, itulah 10 dari ajaran kitab Taurat. Kemudian yang kedua adalah kitab Zabur yang Allah turunkan kepada Nabi Daud alaihissalam. Yang mana kitab Zabur ini agak unik karena dia berbeda dengan kitab Taurat yang berisikan 10 perintah. Kalau kitab Zabur ini diberikan kepada Nabi Daud hanya berbentuk 150 kidung atau nyanyian atau syair yang disenandungkan oleh Nabi Daud. Nah, yang mana isinya berungkapan semua yang pernah dialami Nabi Daud semasa hidupnya, meliputi permintaan ampun atas dosanya, senang-senangnya Nabi Daud, sukacitanya Nabi Daud, kemudian kemuliaan Allah. Selain itu, kitab Zabur ini juga berupa pujian kepada Allah, pujian kepada raja, ungkapan rasa syukur, serta doa dan harapan. Hanya isinya 150 syair atau kidung. Sebagaimana dalam surah Al-Isra ayat 55, wa rabbuka a'lamu bima fis samawati wal ard wa laqad faddalna ba'dhan nabiyyina 'ala ba'di wa ataina Dawuda zabura. Dan Tuhanmu lebih mengetahui siapa yang di langit dan di bumi, dan sungguh kami telah memberikan kelebihan kepada sebagian nabi-nabi atas sebagian yang lain, dan kami berikan Zabur kepada Nabi Daud. Surah Al-Isra ayat 55. Apa makna yang terkandung pada surah Al-Isra ayat 55? Pada ayat tersebut dijelaskan bahwa kitab Zabur merupakan kitab Allah yang diturunkan kepada Nabi Daud. Jadi yang pertama tadi, kitab Taurat Allah turunkan kepada Nabi Musa, kepada Bani Israel. Kemudian kitab Zabur Allah turunkan kepada Nabi Daud, yang berupa 150 syair atau nyanyian atau pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga yaitu kitab Injil. Mungkin kita sudah banyak mengetahui tentang kitab Injil, bahwa kitab Injil ini Allah turunkan kepada Nabi Isa alaihissalam sebagai pedoman baginya dan bagi kaumnya, yaitu Bani Israel. Sama, ada kesamaan antara Nabi Musa dengan Nabi Isa, yaitu diturunkan kepada Nabi Israel. Kitab Injil ini pada awalnya ditulis menggunakan bahasa Suryani, kemudian di akhir-akhirnya kemudian diubah bahasanya selain bahasa Suryani. Adapun secara garis besar, kitab Injil ini berisikan perintah. Cuma ada 3 perintahnya. Yang pertama, perintah kembali pada tauhid yang murni, yaitu mengesahkan Allah, tidak mensekutukan Allah. Yang kedua adalah pembenaran terhadap kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya. Berarti dalam kitab Injil ini Allah jelaskan bahwa kitab Taurat kemudian kitab Zabur itu benar adanya. Sedangkan kitab Injil ini juga istilahnya menampung isi-isi dari kitab Taurat dan Zabur. Yang ketiga adalah perintah hidup sederhana dan menjauhi sifat tamak. Memang pada dasarnya Nabi Isa ini terkenal dengan nabi yang sederhana, sangat sederhana sekali. Bukti kebenaran wahyu kitab Injil dibenarkan dalam Al-Quran salah satunya pada surah Al-Ma'idah ayat 46 dengan surah arti sebagai berikut.
qaffayna ala atharihim bi Isa bin Maryam musaddiqan lima baina yadayhi minat Taurah wa atainatul injila fihi hudaw wa nura wa musaddiqan lima baina yadayhi minat Taurati wa hudaw wa mau'izatan lil muttaqin. Dan kami teruskan jejak mereka dengan mengutus Isa putra Maryam, membenarkan kitab yang sebelumnya yaitu Taurat, dan kami menurunkan Injil kepadanya, di dalamnya terdapat petunjuk dan cahaya, dan membenarkan kitab sebelumnya yaitu Taurat dalam sebagai petunjuk serta pengajaran untuk orang-orang yang bertakwa. Jadi ayat di atas menjelaskan bahwa Injil benar kitab Allah yang diturunkan kepada Nabi Isa. Kemudian yang keempat yaitu Al-Quran. Mungkin kita sudah ketahui bahwa Al-Quran ini Allah turunkan kepada Nabi kita, yaitu Nabi Muhammad SAW, yaitu pada umat Islam. Yang mana pewahyuan kitab ini dilakukan secara mutawatir atau bertahap, tidak sekaligus berbentuk Al-Quran, tapi bertahap sesuai dengan kondisi keadaan ketika Rasulullah hidup. Pewahyuan kitab Al-Quran dilakukan secara mutawatir, yaitu selama 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Al-Quran terdiri atas 114 surah. Kitab Al-Quran adalah satu-satunya kitab Allah yang dijaga keaslian hingga akhir zaman. Adapun isi Al-Quran pada dasarnya cuma ada 5. Yang pertama prinsip tentang akidah, yaitu sama seperti kitab-kitab yang lain, mengesahkan Allah, mentauhidkan Allah, tidak mensekutukan Allah dengan yang lain. Yang kedua akhlak, prinsip akhlak, karena kata Rasulullah, innama bu'istu liutami makarimal akhlak. Aku ini diutus ke dunia hanya untuk membenarkan akhlak kita. Siapa? Yaitu umatnya Nabi Muhammad SAW. Maka dari itu anak-anakku sekalian, kalau kita ingin mencontoh Rasulullah, contohlah akhlaknya Rasulullah. Jangan contoh yang selain Rasulullah. Yang ketiga adalah prinsip ibadah. Karena umat Islam sehari 5 waktu melaksanakan ibadah. Itu belum termasuk ibadah yang sunnahnya. Kemudian yang keempat adalah prinsip syariat dan muamalat atau hukumnya. Yang kelima adalah prinsip tarikh dan sejarah. Mungkin hanya itu sekedar. Dari kebenaran kitab Al-Quran dijelaskan Allah dalam Al-Quran, salah satunya pada surah Al-Furqan ayat 1, bacalah lafaz arti surah Al-Furqan ayat 1 itu. Tabarakalladzi nazzalal furqana 'alal 'abdihi liyakuna lil 'alamina nadhira. Maha suci Allah yang telah menurunkan Furqan atau Al-Quran kepada hambanya Muhammad agar dia menjadi pemberi peringatan bagi seluruh alam dan jin manusia. Mungkin itu yang dapat Bapak sampaikan. Jadi penjelasannya sangat singkat sekali. Mungkin dikarenakan waktu, nanti insya Allah kalau misalnya ada yang mau ditanyakan, nanti minggu depan kita bahas tentang bab ini. Kemudian yang mau bertanya silakan bertanya. Tapi untuk tugas hari ini adalah kalian menghafalkan surah An-Nisa ayat 136. Ingat, menghafalkan surah An-Nisa ayat 36. Cukup hanya direkam suaranya, kirim ke grup WA kelas 8A dan kelas 8B. Tidak usah divideokan, hanya menghafal menggunakan audio atau rekaman. Ingat, hafalan menggunakan hafalan, tidak boleh melihat. Nanti Bapak nilai tugasnya. Cuman Bapak minta kejujuran kalian untuk mengerjakan tugas ini. Tidak boleh melihat, harus menghafal. Sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.